dalam Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya, Dede Daniel, dalam Suara Kemenangan, video khotbah singkat yang berisi pesan-pesan Tuhan untuk kita, untuk menguatkan posisi saudara dan mengingatkan saudara bahwa saudara lebih dari pemenang. Saudara dikasih dalam Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, cuaca yang cerah, saya berada di Waverton, salah sebuah daerah di Sydney bagian utara, dengan latar belakang Sydney Opera House dan Sydney Harbour Bridge yang menjadi kebanggaan kota Sydney. Saudara, pada kesempatan yang indah ini saya akan sharing firman Tuhan untuk saudara yang berjudul Menang atas Pergumulan Melalui Kemenangan Kita. Menang atas pergumulan melalui kemenangan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, pada saat saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu Yesus memberikan kepada kita kemenangannya di atas kayu salib, saudara tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk ada dan terlibat dalam persoalan, permasalahan dan kesulitan dalam hidup ini. Saudara, kita masih saja bisa mengalami hal-hal itu karena kita masih hidup di tengah-tengah dunia yang masih di bawah kutuk, di mana iblis dengan aktif masih bekerja untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan dan menjauhkan anak-anak Tuhan daripada Tuhan, saudara. Jadi saudara-saudara, pada saat kita menghadapi masalah, nanti kita bisa berpikir, hidup ini sama saja, tidak ada gunanya. Lalu saudara akhirnya kecewa dan bisa tinggalkan Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau memberikan dan membagikan berkat firman Tuhan dan mengingatkan saudara, pada saat saudara menghadapi masalah, kesulitan, persoalan, saudara bukan mulai dari nol. Saudara bukan mulai dari nothing, tapi saudara mulai dari something. Dan something ini benar-benar something, saudara, sesuatu yang merupakan kekuatan bagi kita, yaitu kita memulainya dengan kemenangan di dalam Yesus, bukan dengan kekalahan, bukan dengan zero, saudara. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 saya bacakan, kalau saudara punya Alkitab di mana saja saudara berada, saudara bisa membukanya bersama dengan saya. Tetapi syukur kepada Bapa yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kemenangan kita sudah pasti dan itu diberikan oleh Yesus di atas kayu salib untuk kita. Dan ini modal kita, saudara. Kemudian dalam 2 Korintus 2 ayat 14 dikatakan, tetapi syukur bagi Bapa yang dalam Kristus Yesus selalu membawa kami ke jalan kemenangannya. Saudara, kalau ada orang yang penuh dengan masalah, mungkin Rasul Paulus bisa merupakan contoh yang sangat baik untuk kita. Dia pernah dipenjara, dianiaya, pernah hampir tenggelam karena memberitakan Injil. Masalah demi masalah datang. Tetapi dia dengan iman berkata, Tuhan selalu membawa kepada jalan kemenangannya. Iman seperti ini, saudara, yang kita harus miliki sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita melangkah bersama Tuhan di dalam kemenangannya, dengan dasar kemenangannya, saudara. Tidak peduli apapun persoalan masalah saudara. Dan saya percaya kalau saudara memiliki sikap hati seperti ini, saudara akan terbang tinggi terus naik untuk mengatasi masalah saudara, dan saudara akan menang karena kita mengatasinya dengan kemenangan kita yang Yesus sudah berikan. Saudara, masalah dan persoalan yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi itu bukan berasal dari Tuhan. Segala sesuatu yang tidak baik itu berasal dari si iblis. Dan kita mesti katakan sama iblis bahwa dia sudah dilucuti dan dia sudah kalah, saudara. Dalam Kolose 2 ayat 15 dikatakan, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah. Ia di sini adalah Yesus dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi kita jadikan iblis tontonan umum, saudara. Katakan sama iblis, iblis, kamu sudah kalah. Kamu tidak bisa menggoda saya dan memberikan masalah ini. Kalaupun saudara kamu memberikannya, saya akan menghadapinya dengan kemenangan, dengan modal kemenangan dari Tuhan, dan saya akan terus menang di dalam Yesus. Engkau tidak bisa mengalahkan saya karena Yesus sudah menang untuk kita. Mari saudara, kita lucuti iblis dan kita permalukan dia karena dia memang sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu di Bukit Golgota. Saudara, ini modal kita, ini kemenangan kita, saudara. Bayangkan kalau saudara seorang bisnismen, saudara mau mulai usaha, saudara tidak punya modal, lalu teman saudara, teman baik saudara yang kaya memberikan saudara modal. Teman itu berkata, nggak usah khawatir tentang duit ini, dengan uang ini, modal ini, pakai saja. Saudara, pokoknya apa yang kamu mau buat, lakukan dan kerjakan. Saudara, bayangkan saudara akan berbisnis dengan sukacita dan penuh pengharapan karena saudara punya modal. Saudara, hal yang sama juga dilakukan oleh Yesus untuk kita. Dia yang kaya rela menjadi miskin untuk kita, supaya kita yang miskin jadi kaya karena kemiskinannya. Itu 2 Korintus 8 ayat 9 mengatakan demikian. Jadi saudara, melangkah dengan iman, berjalan dengan iman, saudara. Sekalipun iblis memberikan segala sesuatu untuk ketidakbaikan, seperti Roma 8 ayat 28 berkata, Tuhan akan membalikkannya untuk
untuk kebaikan kita. Sebab kita tahu Yeremia 29 ayat 11 berkata, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan kita hari depan yang penuh pengharapan. Jadi jangan takut lagi dengan masalah, jangan putus asa, jangan putus semangat saudara. Maju di dalam Tuhan dan katakan, saya akan hadapi ini dengan modal dan dasar kemenangan yang sudah saya terima di dalam Tuhan Yesus. Sehingga kita akan penuh sukacita dan kebahagiaan saat kita menjalani hidup ini, apapun persoalan yang kita hadapi. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Haleluya. Saudara, saya mau berdoa buat saudara, biar saudara makin dikuatkan dan diingatkan lagi akan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan bagi kami, untuk bisa saya sharing dengan seluruh pendengar dan pemirsa yang menyaksikan program ini. Berkati mereka dimanapun mereka berada. Ingatkan mereka akan posisi mereka, bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, dan ini adalah dasar dan modal kami untuk melangkah dalam kemenangan di dalam hidup ini Bapa. Saya percaya Engkau memberkati semua pemirsa yang berada dimanapun mereka Tuhan, sehingga mereka semua boleh diberkati. Di dalam nama Yesus kami terima kemenangan-Mu. Amin. Terima kasih saudara untuk waktu dan kesempatan yang sudah berikan untuk menyaksikan program ini. Kalau sudah diberkati, bagikan program ini kepada orang-orang lain, sehingga mereka juga boleh diberkati seperti saudara. Mungkin saudara bisa share melalui YouTube atau Facebook, sehingga mereka juga dikuatkan dan diingatkan lagi posisi mereka dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati hidup dan hari-hari yang penuh dengan kemenangan di dalam Tuhan. Sampai berjumpa di kesempatan mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bye-bye.